Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, tetap semangat. Berjumpa lagi bersama saya Nur Wahyu Hidayat pada video pembelajaran pemrograman Python. Pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang apa itu objek iterator dan bagaimana mengimplementasikan objek iterator tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian daripada objek iterator. Objek iterator adalah suatu objek yang digunakan untuk menelusuri elemen-elemen yang terdapat di dalam kolektor atau kontainer satu persatu hingga akhir. Nah, objek iterator ini bersifat iterable. Kemudian objek ini dari tipe koleksi maupun dari string. Nah, objek yang iterable ini memiliki metode namanya metode iter, seperti ini penulisannya. Apa itu metode iter? Metode iter adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan objek iterator dari objek koleksi yang bersangkutan. Misalkan dari objek koleksi tuple, list, set, dan lain sebagainya. Nah, saat penelusuran elemen pada Python, yang pertama kita tentunya harus membuat tipe koleksi terlebih dahulu. Misalkan membuat list, kemudian dapatkan objek iteratornya, kemudian dapatkan elemen pertamanya, dapatkan elemen berikutnya, dan seterusnya. Nah, langsung saja kita praktekkan terkait dengan objek iterator ini pada program Visual Studio Code. Oke, saya akan membuat sebuah file Python yang baru. Misalkan saya beri nama latihan 3, latihan 5, .py. Saya tekan enter. Nah, sekarang secara otomatis sudah dibuatkan file dengan ekstensi Python. Artinya kita lakukan pemrograman pada file ini dengan bahasa pemrograman Python. Kita ingin membuat list terlebih dahulu. Misalkan di sini saya tulis dulu judulnya, membuat list. Oke, yang pertama kita membuat nama listnya misalkan adalah li. Misalkan nama listnya adalah li, kemudian yang namanya list biasanya diikuti dengan tanda kurung siku. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah elemen listnya. Kita isi misalkan 12, 45, dipisahkan dengan koma, kemudian 78, kemudian 89, kemudian 3. Misalkan seperti ini adalah elemen-elemen list. Oke, kemudian kita tekan enter. Nah, terlebih dahulu karena ingin menelusuri elemen-elemen ini 12, 45, 78, 89, dan 3, maka kita membuat dulu sebuah variabel yang saya beri nama, misalkan namanya adalah it. It ini adalah variabel yang digunakan untuk mendapatkan objek iterator. Nah, caranya kita ketikkan tipe koleksinya. Di sini kita akan gunakan list ya. Jadi kita ketikkan nama variabel listnya, kemudian diikuti dengan double underscore, kemudian iter seperti ini, diikuti dengan tutup kurung, buka kurung, tutup kurung, kemudian enter. Setelah itu kita dapatkan elemen yang pertama. Untuk mendapatkan elemennya kita buat misalkan dengan nama variabel el sama dengan it titik, kemudian ini adalah next, ikut dengan next seperti ini, buka kurung, tutup kurung. Selanjutnya, setelah itu kita bisa menggunakan sebuah fungsi perulangan, yaitu kita gunakan while, kata kunci, ketikkan kata kunci while, kemudian kita ketikkan el, while el di akhir titik 2, kemudian kita enter lagi. Nah, misalkan kita ingin mencetak di tiap-tiap elemen, maka kita ketikkan print, kemudian namanya adalah elemen tersebut, kemudian kita tambahkan koma n sama dengan tanda kutip. Kita kasih spasi saja untuk pemisah antar elemennya. Nah, selanjutnya kita ketikkan kata kunci try, ikuti dengan titik 2. Nah, kemudian
kita ketikkan variabel yang tadi el sama dengan it titik next double underscore next ikuti tutup kurung, kemudian pasangannya try ini kita ketikkan accept, kemudian sampai iterasinya berhenti, stop iteration SA 2. Nah, kita ketikkan selanjutnya, kita ketikkan print dan kita akhiri dengan break untuk keluar dari berulangan. Oke, sekarang kita coba langsung apakah ada kesalahan. Nah, langsung kita klik sebelah kanan atas run kode. Oke, ini hasil dari yang kita ketikkan tadi. Jadi sudah berhasil melakukan penelusuran elemen dari tipe koleksi list satu persatu dari awal hingga akhir dengan menggunakan objek iterator. Nah, sebenarnya untuk melakukan penelusuran itu kita juga bisa menggunakan for gitu ya. Kita bisa menggunakan for. Oke, sekarang mari kita coba melakukan penelusuran menggunakan for. Ini saya beri komentar, jadi saya ketikkan di sini komentarnya. Dari sini misalkan saya beri komentar, tanda komentar, nah, sampai bawah ini supaya tidak dieksekusi. Nah, kemudian di bagian bawahnya kita akan melakukan penelusuran menggunakan perintah for. Ketikkan saja for, kemudian misalkan nama elemennya saya beri nama L, for L in LI seperti ini ya, LI kemudian titik 2, kemudian kita ketikkan print EL, N sama dengan 2 untuk mengatur spasi antar elemennya seperti ini. For L in LI. Sekarang kita coba kita run. Oke, hasilnya adalah 12, 45, 78, 89, dan 3. Maka hasilnya adalah sama. Kita menggunakan objek iterator maupun kita gunakan kata kunci for gitu ya. Jadi seperti ini hasilnya sama. Oke, terima kasih. Demikian untuk pembahasan tentang objek iterator. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.